Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi bersama saya, Arsila Matnezanaini, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya akan melanjutkan materi bab 6 tentang transaksi entitas induk dan transaksi entitas anak dalam aset tetap. Selamat menonton. Masuk dalam materi bab 6 yaitu transaksi entitas induk dan entitas anak dalam aset tetap. Masih berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi, di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Kalau di dalam bab 5 kemarin berhubungan dengan persediaan dan jaksa. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang berkaitan dengan aset tetap yang masih melibatkan antara entitas induk dan entitas anak. Kemudian, untuk materi bab 6 ini, di samping berdasarkan pembagiannya ada transaksi hulu dan hilir, maka pembagian berikutnya adalah aset tetap ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak disusut. Nah, sekarang kita jelaskan dulu transaksi yang berkaitan dengan aset tetap yang tidak disusutkan. Misalnya tanah, kemudian dibagi lagi ada transaksi hulu, ada transaksi hilir. Jadi sekarang saya akan menjelaskan antara entitas induk dan anak dalam penjualan aset tetap, yaitu untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Saya akan menjelaskan bagaimana pencatatan baik di perusahaan induk dan di perusahaan anak dan jurnal eliminasi yang harus dibuat. Yang harus diingat adalah yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian dalam kaitannya transaksi induk dan anak adalah transaksi-transaksi yang terjadi kepada pihak non-afiliasi. Kalau untuk transaksi yang terjadi antara entitas induk dan anak, tidak boleh muncul pengaruhnya itu dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang hanya boleh muncul itu adalah yang nilainya itu yang berasal dari transaksi dari pihak non-afiliasi. Jika dua perusahaan sudah bergabung menjadi entitas yang bersatu dan menjadi satu kesatuan usaha, maka antar mereka akan terjadi transaksi-transaksi, baik hulu maupun hilir. Salah satunya adalah transaksi penjualan aset tetap. Aset tetap ini dalam PSAK 16 yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan, bisa juga untuk menghasilkan barang seperti mesin yang merupakan bagian dari aset tetap. Seperti apa dampak pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi? Bagi perusahaan induk, ketika ia menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka itu disebut dengan disposal aset tetap atau penghentian aset tetap. Ini terjadi bisa karena aset tetap itu dijual, bisa jadi aset tetap itu dihentikan penggunaannya, dan bisa juga aset tetap itu dihentikan setelah ditukar. Artinya aset itu diserahkan kepada pihak lain dan di pencatatannya dan pembukuan aset tetap itu dihapuskan. Nah, bagi perusahaan yang membeli aset tetap kepada perusahaan itu, maka itu disebut dengan memperoleh aset tetap. Posisinya entitas induk sebagai perusahaan mencatat transaksi ini sebagai disposal aset tetap, sedangkan entitas anak mencatat ini sebagai perolehan aset tetap. Kemudian dari penjualan aset tetap yang dilakukan perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya, maka posisi pencatatan yang memiliki aset tetap tersebut, maka ia akan mencatat adanya keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap. Induk menjual aset tetap kepada anak, maka pencatatan di perusahaan induk akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut. Untuk menentukan keuntungan atau kerugian dalam aset tetap tersebut, berbeda dengan persediaan. Kalau persediaan menentukan keuntungan tinggal dikurangkan antara harga jual pada saat kita menjual dengan harga perolehan saat kita memperoleh aset tersebut. Itu untuk menentukan keuntungan dari harga perolehan persediaan. Tapi kalau kaitannya dengan penjualan aset tetap, untuk keuntungan dan kerugian itu, kita akan menghitung selisih atau membandingkan antara harga perolehan aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai bukunya aset tetap. Nilai tercatat atau nilai buku aset tetap itu dihitung dari harga perolehan aset tetap tersebut dikurangkan dengan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini dihitung dengan semua akumulasi penyusutan beban-beban yang sudah diperhitungkan selama aset tersebut dimanfaatkan. Jika lebih tinggi harga jual dibandingkan nilai buku aset tetap tersebut, tanggal penjualan, maka kita akan mengakui adanya keuntungan dari penjualan aset tetap. Tetapi jika sebaliknya lebih tinggi nilai buku dari aset tetap pada harga jual, maka kita akan mengakui sebagai kerugian. Nanti perusahaan induk akan mencatat jurnal untuk transaksi yang berhubungan dengan keuntungan dan kerugian ini.
Waktu menjual akan mengakui keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap ini. Kemudian, waktu proses menyiapkan laporan keuangan konsolidasian, juga akan menangguhkan pencatatan dari keuntungan atau kerugian ini, dan dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Kalau kemarin persediaan itu, keuntungan atau kerugian dari penjualan persediaan itu dikatakan belum terrealisasi, sampai barang dagang itu dijual oleh perusahaan anak pada perusahaan non-afiliasi. Kalau kaitannya penjualan dengan aset tetap, kapan keuntungan dan kerugian itu sudah dikatakan terrealisasi? Maka jawabannya terbagi menjadi dua, yaitu ada untuk aset tetap disusutkan, ada untuk aset tetap yang tidak disusutkan. Nah, untuk aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya tanah, jadi kapan akan mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu terrealisasi? Jika yang dijual adalah tanah, ketika entitas anak menjual aset tetap berupa tanah kepada perusahaan non-afiliasi, maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi. Selama aset tetap itu berada di perusahaan anak, maka dikatakan keuntungan atau kerugian penjualan aset atau tanah itu belum terrealisasi. Maka nanti akan ada pencatatan untuk mencatat penangguhan untuk keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi. Nah, bagaimana dengan aset tetap yang disusutkan dan yang dijual itu adalah peralatan atau mesin dan bangunan? Maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut bukan pada saat dijual, tetapi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Contohnya, saya menjual aset tetap berupa peralatan kepada perusahaan anak PTA. Saya menjual itu di tanggal 1 Januari 2018. Perusahaan PTA sudah memanfaatkan aset tetap selama 1 tahun. Jadi pada saat 31 Desember 2018, maka saya akan mengakui adanya keuntungan dan kerugian dari penjualan aset tetap itu berupa peralatan yang sudah terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut dengan PTA. Berarti saya akan menghitung hanya untuk 1 tahun karena aset tetap itu berupa peralatan yang baru dimanfaatkan oleh PTA sejak dibeli dari perusahaan saya, yaitu baru 1 tahun. Di tahun 2019 berarti ada lagi pemanfaatan untuk tahun 2019. Maka akan dibuat lagi jurnal untuk mencatat keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi. Kemudian, materi selanjutnya yaitu transaksi penjualan aset tetap yang tidak disusutkan. Terus membahas bagaimana dampak transaksi penjualan tanah dari induk kepada anak dengan 3 skenario kemungkinan. Contohnya, PT Palapa sebagai perusahaan induk itu memiliki 100% saham di perusahaan PT Samudra sebagai perusahaan anak. Menurut informasi jual beli aset tetap antara PT Palapa dan PT Samudra, kejadian 1, PT Palapa memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi dengan harga perolehan 900 juta. Peristiwa kedua yaitu PT Palapa sebagai perusahaan induk menjual tanah kepada PT Samudra dengan harga jual yaitu 1 miliar. Untuk peristiwa ketiga, PT Samudra sebagai perusahaan anak yang membeli aset tetap itu berupa tanah kepada perusahaan induk, itu menjual kepada pihak non-afiliasi dengan harga 1,2 miliar. Maka ketiga peristiwa itu bisa digambarkan seperti gambar yang di buku pada halaman 183. Pada peristiwa 1, yang mana aset tetap itu oleh PT Induk itu dibeli dari perusahaan non-afiliasi, maka tanah itu kita peroleh dengan harga perolehan sebesar 900 juta. Peristiwa kedua, tanah yang dimiliki oleh perusahaan induk ini dijual kepada perusahaan anak, yaitu PT Samudra, dengan harga 1 miliar. Maka bagi PT Samudra, ketika dia membeli tanah dari PT Palapa, maka itu adalah perolehan. Kemudian pada peristiwa ketiga itu PT Samudra itu menjual tanah kepada perusahaan non-afiliasi seharga 1,2 miliar. Maka dari 3 peristiwa ini kita bisa memperhitungkan keuntungan yang dicatat oleh perusahaan induk ketika ia menjual tanah tersebut kepada perusahaan anak itu sebesar 100 juta. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan induk ketika menjual, maka akan memperoleh cash dari perusahaan anak itu sebesar 1 miliar. Kemudian anak menghapus tanah di posisi kredit sebesar harga perolehannya yaitu sebesar 900 juta. Dan akan mencatat adanya keuntungan dari penjualan tanah sebesar 100 juta. Kalau jurnal yang dibuat PT Anak itu apa? Apa ketika memperoleh tanah dari perusahaan induk? Maka akan mendebitkan tanah sebesar 1 miliar dengan mencatat akan mengeluarkan cash sebesar 1 miliar.
Untuk transaksi ketika anak menjual pada perusahaan non-afiliasi, maka bagi PT Anak itu adalah transaksi penjualan, maka akan mencatat cash sebesar 1,2 miliar. Tanah dihapuskan di posisi kredit sebesar 1 miliar. Harga perolehan ketika membeli dari perusahaan induk, kemudian keuntungan menjual tanah sebesar 200 juta. Ini secara pencatatan akuntansi, belum secara pelaporan keuangan konsolidasi. Dari 3 peristiwa tadi dibagi menjadi 3 skenario lagi. Skenario yang pertama yaitu seluruh peristiwa, baik peristiwa 1, 2, dan 3, terjadi pada tahun yang sama yaitu tahun 2015. Jadi induk ini membeli dari perusahaan non-afiliasi, kemudian induk menjual kepada perusahaan anak, kemudian anak menjual kepada perusahaan non-afiliasi. Jadi transaksi itu yang terjadi di tahun yang sama. Untuk kasus skenario 1 pada PT Palapa membukukan keuntungan 100 juta. Sedangkan PT Samudra membukukan keuntungan penjualan tanah sebesar 200 juta. Karena terjadi transaksi di tahun yang sama, yaitu tahun 2015, tanah yang dijual dari induk ke anak sudah dijual PT Anak kepada PT non-afiliasi. Maka keuntungan atau kerugian dicatat PT induk itu sudah terrealisasi. Disimpulkan bahwa tidak ada jurnal tambahan yang dibuat oleh PT Palapa dan tidak terkait dengan transaksi hulu penjualan tanah tersebut. Untuk kepentingan penyusunan laporan konsolidasian, juga tidak ada jurnal eliminasi yang ditulis. Untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan konsolidasian, juga tidak ada jurnal eliminasi yang perlu dibuat, karena semua keuntungan dan kerugian penjualan ini sudah terrealisasi. Untuk kasus skenario peristiwa yang kedua, peristiwa kedua ini terjadi pada tahun 2015, sedangkan peristiwa ketiga terjadi pada tahun 2016. Artinya, induk memperoleh tanah dari perusahaan non-afiliasi itu pada tahun 2015. Induk menjual kepada anak juga terjadi pada tahun 2015. Tetapi, perusahaan anak sampai 31 Desember 2015 belum menjual tanah tersebut ke perusahaan non-afiliasi. Maka di sini disimpulkan bahwa keuntungan dari penjualan tanah ini akan ditangguhkan. Maka jurnal yang dicatat PT Palapa sebagai perusahaan induk untuk melihat penangguhan tanah. Mendebitkan bagian laba atas entitas anak sebesar 100 juta. Kemudian mencatat mendebitkan bagian laba atas entitas anak sebesar 100 juta. Kemudian mencatat investasi atas entitas anak di posisi kredit sebesar 100 juta. Ia membuat jurnal karena tanah ini belum dijual dari perusahaan anak ke perusahaan non-afiliasi. Dari sudut pandang konsolidasi keuangan, penjualan tanah yang diakui PTP itu belum terrealisasi. Selain itu, nilai tanah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian bukan 1 miliar. Walaupun kenyataannya anak memperoleh tanah sebesar 1 miliar, tapi ingat, memperoleh tanah dengan harga 1 miliar itu membelinya dari perusahaan induk. Maka nilai 1 miliar tadi tidak boleh muncul. Yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian yaitu sebesar 900 juta. Ketika induk memperoleh dari perusahaan non-afiliasi, maka harus ada jurnal eliminasi. Untuk kasus skenario yang ketiga, peristiwa yang ketiga saja yang terjadi pada tahun 2015 dan peristiwa 1 dan 2 terjadi pada tahun 2014. Induk memperoleh tanah dari perusahaan non-afiliasi itu pada tahun 2015. Induk menjual kepada anak juga di tahun 2015. Tahun 2015, anak telah berhasil menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi. Maka di tahun 2015, anak berhasil menjual kepada perusahaan non-afiliasi. Maka di sini ada keuntungan yang terrealisasi. Maka induk akan mencatat jurnal. Jurnal untuk kasus skenario yang ketiga, karena anak berhasil menjual kepada perusahaan non-afiliasi yaitu investasi pada entitas anak sebesar 100 juta, pada bagian laba entitas anak sebesar 100 juta. Keuntungan atas penjualan tanah tersebut harus ditambahkan sebagai komponen laba atau rugi konsolidasi berjalan. Sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 itu sebesar 300 juta. Yang 200 jutanya pada saat mencatat ketika ia menjual kepada perusahaan non-afiliasi
dan mencatat adanya keuntungan juga sebesar 200 juta rupiah. Perusahaan anak pada tahun 2015 menjual kepada perusahaan non-afiliasi. Anak sudah melakukan pencatatan jurnal. Kemudian menghapus tanah sebesar 1,2 miliar dan mencatat adanya keuntungan penjualan tanah tadi sebesar 20 juta. Jadi sudah terrealisasi karena tanah sudah terjual. Sudah terrealisasi karena tanah sudah terjual. Maka keuntungan yang terrealisasi itu keuntungannya 300 juta. 200 juta itu yang dicatat anak ketika menjual kepada perusahaan non-afiliasi. Kenapa sudah terrealisasi? Karena anak sudah berhasil menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi. Maka keuntungan penjualan tanah ini muncul dalam laporan keuangan konsolidasian, tepatnya laporan laba rugi konsolidasian bagian pendapatan lain-lain, yaitu sebesar 300 juta. Yang 100 juta sudah terrealisasi ketika induk menjual kepada anak. Kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas akuntansi keuangan lanjutan 1. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dan jangan lupa di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.